tanggal 2 bulan 11 nih, berita terkait dengan judulnya itu depresi, nasib malang pekerja migran asal Purwakarta masih tertahan di Kamboja. Atas nama orang tua Maulana mau minta bantuannya dengan sangat gitu supaya Maulana cepat-cepat dipulangkan ke Indonesia. Gimana? Apa? Ibu siapa panggilannya? Sri. Ibu Sri. Iya. Tapi masuk semua kan suaranya, Ki? Ibu Sri, gimana kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Berarti Ibu ini datang khusus dari Purwakarta, ya, Bu ya? Iya. Purwakarta kampungnya Di Desa Sawah Kulon. Sawah Kulon. Iya. Kecamatan Pasawahan. Ini kan tanggal apa? Tanggal 2 November kan? Itu kita ada berita tanggal 2 bulan 11 nih. Berita terkait dengan judulnya itu depresi, nasib malang pekerja migran asal Purwakarta masih tertahan di Kamboja. Nah, Ibu ini kan sebagai orang tua dari Maulana Dwi Pamungkas. Coba apa namanya itu, gimana sih kok bisa dia sampai di Kamboja? Apa di Indonesia ini sudah tidak tidak ada peluang kerja lagi, atau memang ada sesuatu yang bisa mendorong dia berangkat ke Kamboja? Dia berangkat ke sana mungkin udah gimana ya, nyari kerjaan kan susah sekarang tuh Om. Terus masuk kerja harus ada uang. Jadi harus pakai uang kalau kerja tuh katanya. Mungkin dia mau kerja pakai uang kan, keadaan saya betul. Cuma orang Dewi itu cuma di ini sama saya aja sendiri. nggak ada biaya lah kalau buat minta buat kerja, buat masuk kerja harus pakai uang. Dia teh mau berangkat ke sana katanya ke Thailand, sama saya juga dilarang, nggak boleh, jangan ke sana lagi, kata saya udah aja di sini nyari kerja mah. Tapi dia kekeh. Ini umurnya si Maulana ini baru 24 tahun, iya, masih muda banget. Tahun, iya. Tapi katanya sebelum dia berangkat ke Kamboja ini, yang dapat kondisinya saat ini kan katanya depresi di sana kan? Iya. Dia sebelum dia pernah kerja di luar, sebelum dia bekerja di Kamboja itu, pernah bekerja di luar negeri nggak? Pernah. Ke Thailand. Di Thailand dia kerja sebagai apa dulu? Skipping host itu ya. Housekeeping. Oh, housekeeping. Kalau skipping buat gini. Oh iya. Gak apa-apa, santai aja. Kita ngobrol. Jadi saya pengen tahu karena kita juga ini media Voice Indonesia ini, kita memang bikin podcastnya sekarang. Kita menampung keluh kesah. Jadi sesuai dengan tagline itu Jendela Nusantara. Jadi ada PIP, itu Voice Indonesia Podcast. Nah, di sini kita akan bercerita terus. Mungkin saya yakin sempat kita ngobrol nanti sebelum mulai tadi kan Ibu udah bercerita juga kalau Ibu sudah mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja, sudah mengadu juga ke BP2MI, iya. Bahkan sudah ada komunikasi juga sama orang dubes yang ada di Kamboja. Gimana Bu? Awal mula bisa Ibu dapat kabar, atau ceritain deh kronologisnya. Dia tahun berapa berangkatnya? Berangkat tanggal 7 bulan April tahun 2021. Tahun 2021 April. Baru kemarin. Berarti masih masa pandemi ini, Covid. Iya. Kok bisa dia? Nggak tahu, dianterin sama saya ke sana teh. Ibu nganternya sampai ke hotel POP di Tangerang. Oh, di Tangerang. Cuma saya nggak masuk. Nggak masuk hotel. Jadi janjiannya di hotel aja gitu. Iya, di situ katanya ditampung. Yang berangkat ke sana tuh banyak kan. Kurang lebih kata Maulananya kurang lebih 50 orang berangkat ke sana. 50 orang.
Cuma saya nggak ngeliat. Nah, yang ibu ketahui, Ya. Maulana ini mau berangkat ke Kamboja atau kemana? Ngomongnya ke Thailand ke saya mah. Oh gitu. Iya. Tapi sebelum terbang itu, sebelum berangkat, ada nggak berkas apa gitu yang ditinggalin? Dia kasih tahu kalau dia ada kontrak kerja, gajinya sekian gitu? Enggak. Nggak ada sama Enggak. sekali? Enggak. Enggak. Jadi Enggak kalau ada. misalnya, maaf ngomong ya, Cuma misalnya hilang, nggak ada komunikasi, gimana nyarinya? justru itu saya juga. Sama ibu juga nggak pegang fotokopi paspor ya? Kalau fotokopi paspor ada. Masih ada, saya simpen ya. Iya. Oke, lalu dapat kabar dalam tanda petik ini jadi nggak baik, depresi lah segala macam. Nah, saat ini seperti apa, Bu? Apa yang sudah dilakukan oleh keluarga? Terus ada teman-teman juga NGO yang di daerah kemarin bantu ibu kan? Iya, banyak Itu. kita yang membantu. Tuh ada tuh di belakang kamera orangnya nganterin kita. Kebetulan ya itu ponakan juga. Oh, keponakan Iya, ibu. Ponakan saya. Ibu siapa? Jadi, Ika Sulastri. Ibu Ika. Iya. Ibu Ika itu orang Garda BMI. Garda BMI, ya Iya, betul. Oke. Garda BMI. Nah, terus gimana, Bu? Awalnya kan saya dapat kabar kan dari Ibu Ika itu. Iya. Oke, lalu yang sudah dilakukan kemarin kan komunikasi tuh sama Sama Maulana. Iya. Tadinya kan Maulana teh ngomong ke saya pas bulan Agustus tanggal Sorry, Bu, sambil minum ya. 14. Mah katanya pas malam Jumat pas dia teh pas siang ya. Dede bilangnya saya suka Dede gitu ya. Iya. Dede dikeluarin katanya gitu. Dikeluarin dari? Dari kerjaan mau pindah kantor ngomongnya gitu. Kata saya teh mau pindah kantor emang kenapa dikira teh semua gitu ya. Saya juga kan nggak tahu, dia nggak banyak cerita gitu. Kapan ya tinggal nunggu ini katanya, tinggal nunggu paspor katanya gitu. Itu juga lewat WA. Nunggu paspor? Maksudnya dia nggak pegang paspor? Nggak, jadi paspor ditahan sama perusahaan. Jadi dia nggak pegang paspor. Kata saya tuh, emang kenapa, ada masalah apa? Biasa katanya, nggak terus terang ya. Pas besoknya ngomong katanya, Dede dikeluarin. Terus gimana sekarang? Ya mau pindah kerja katanya. Kata saya teh jangan gitu ya, jangan pindah kerja, udah aja ya. Ini paspor masih ditahan, Dede sekarang lagi lagi nungguin paspor dikasihin. Jadi dia tuh begitu di Maulananya sempat kasih tahu nggak kenapa paspornya ditahan atau nggak dipegang aja? Jadi kalau kerja ke sana katanya paspor ini mungkin takut kabur atau gimana ya. Terus pas tanggal 14 ngasih kabar dikeluarin, dia udah nggak diem di mes, langsung dikeluarin. Sampai dia juga sempet video call. Kalau ke saya mah nggak ngasih tahu dikeluarin, cuma sama adik saya. Adik ibu siapa? Eli. Dia ngeliatin koper segala macam udah ada di luar mes katanya gitu. Tidur juga dia di situ, jadi nggak di ruangan. Kata saya teh ya udah, kalau emang ya nungguin paspor itu mah koper titipin aja dulu. Kata saya teh gitu, jangan dulu keluar dari mes, ini kan negara orang. Mau lari kemana? Kata saya teh gitu ya. Ya dia mungkin udah, ya namanya di negara orang, nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada ini, bahasa juga dia nggak ngerti kali ya. Iya, bahasa Inggris paling yes no aja. Ya mungkin dia sekolah itu. sampai pendidikannya SMA. Iya. Nah, di situ udah putus asa kali ya, dari malam Sabtu, pas malam Minggu, pas hari Minggunya langsung ditelepon. Tanggal berapa itu? Bulan-bulannya? Bulan Agustus tanggal 15 Agustus tahun 2020. Iya. 2021. Oke. Iya. Berarti sekitar berapa bulan yang lalu? 3 bulanan ya, 4 bulanan ya? Iya. Sekarang bulan 11. Pas di situ teh langsung nelpon ke ponakan saya, terus sama nelpon ke ponakan ke siapa? Ika Sulastri. Ke Ika. Oke. Iya, sama Ika Sulastri diarahin. Kalau emang iya Dede mau ninggalin tempat itu, ya mungkin diem di situ, nggak ada
tempat buat ini ya kan nggak mungkin diam seterusnya di situ terus kalau paspor nggak dikasihin gimana, mungkin pikiran dia pergi terus kata ponakan saya Ika Sulasri, kalau ia mau ninggalin situ kalau ada polisi katanya gitu udah mendingan nyerahin diri aja, nyerahkan gitu. diri ke polisi. Iya, ke polisi bilang aja katanya. Terus kalau nggak gitu cari KBRI yang ada di situ, KBRI Indonesia yang ada di Kamboja. Tadinya juga saya nggak tahu Dewi ada di Kamboja tuh nggak tahu, cuma Sherlock lokasi di situ ada ini Penom di situ teh. Nah di situ baru ketahuan bahwa Maulana teh nggak di Thailand, nggak di gitu, Thailand, di Kamboja. Oke. Ini kan dari berita itu yang ditulis sama kami itu kemarin itu di voiceindonesia.co itu, ini kan ada pengakuan dari keluarga kalau dia itu depresi kan. Makanya judul beritanya kan depresi. Tanah Seru, nasib malang PMI asal Purwakarta masih tertahan di Kamboja. Nah, maksud saya apa? Kenapa jadi apa namanya itu dibilang depresi atau ada gangguan kejiwaannya itu? Karena memang sebelumnya ada. Oh iya, sebelumnya. Jadi sebelum dia berangkat pulang dari Thailand. Oh, dia sebelumnya pernah kerja di Thailand. Iya, pulang dari Thailand. Sekitar berapa bulan pulang dari Thailand ya? 6 bulanan lah dia depresi. Tapi dapat bawa duit nggak dia pulang yang pas itu? Enggak, kalau pulang dari Thailand ya suka dikirimin gitu tiap bulan. Oh iya, yang di Thailand sering dikirimin. Sekarang mah cuma sekali ngirimin uang. Cuma sekali dikirimin. 2,5 juta. Bulan Juli itu juga. Katanya kerjanya di apa? Di bagian apa jadinya dia di Kamboja? Yang di Kamboja teh apa tempat kasino iya. Tempat orang judi. Iya. Saya juga nggak tahu kalau tahu mau ke negara Kamboja terus diam di kerjaan di tempat kasino mungkin nggak. Berarti dulu ini pernah dilaporin ke BP2MI kan? Iya, pernah. Ini dilapornya itu ada pada tanggal 19 Agustus 2021. 16 Agustus. 16 Agustus ya? 16 Agustus. Iya. Karena ini juga ada surat dari kepala badan itu bersurat ke KBRI. Mengutip dari surat Badan Perlindungan Pekerja nomor B810 garis miring KA garis miring 7 Romawi garis miring 2021 kepala surat tertanggal perihal yaitu permohonan bantuan penanganan permasalahan PMI atas nama Maulana Dwi Pamungkas dan tertuju kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia Phnom Penh Kamboja. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan pada tanggal 19 bulan 8. Artinya ini tanggal bulan 8 tahun 2021. Udah sekitar 3 bulan lebih, 4 bulan lebih. Nah, lalu setelah ini bersurat, ada info lagi nggak dari BP2MI-nya? Nggak ada. Setiap kali ada informasi itu justru dari saya gitu ya, dari keluarga ke BP2MI. Informasi dari Maulana, terus saya laporin ke BP2MI. Nah, yang kemarin ibu komunikasi ke orang BP2MI ke siapa? Ke ibu siapa ya, ibu direkturnya? Ibu direktur siapa? Ibu Lis Miawati. Lis Miawati. Iya. Oke. Mungkin ibunya dengar nih, Ibu Lis Miawati. Bu, gimana Bu informasinya Bu, perkembangannya? Tolong dikasih kabar, kasihan anaknya depresi. Terus ini Bu, apa namanya itu dari Kementerian Tenaga Kerjanya seperti apa Bu? Ada informasi atau sudah bikin laporan juga ke situ? Udah bikin laporan. Bikin laporan juga? Iya, yang ininya. Karena kemarin setelah kami merilis berita ini, saya langsung ditelepon tuh sama Pak Hairul tuh, Biro Humasnya Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin beliau ya bisa menonton video ini. Nah, tapi lebih lanjutnya itu dia hanya ada setelah dari itu dia membuat kayak semacam berita juga, rilis juga bahwa dia akan segera menangani dan lain sebagainya. Bahkan dia telepon saya.
Nah, lalu pertanyaan saya lagi Bu, terkait dengan komunikasi dengan apa nama itu kedutaan kita di sana seperti apa Bu? Saya belum pernah komunikasi sama ini, cuma yang ini ponakan saya. Ponakan Ibu, Lastri, ya. ya. Artinya kan sama aja, Ya. ponakan Ibu, saudara Ibu, adik Ibu. Intinya tetap artinya kan kalau ada komunikasi ke sananya. Iya. Komunikasi ke KBRI itu ke siapa Bu namanya? Ke Pak Firman ya, kalau nggak salah mah ya Pak Firman. Katanya di sana teh mau dibikinin, jadi kayak semacam saya teh, SPLP. ya dibikinin SPLP, Surat perintah ya. Perintah perjalanan pulang apa itu? Iya, kalau udah beres, katanya nanti mau dijemput Maulana di imigrasi. Di imigrasi gitu. di sana, Iya. imigrasi Kambojanya. Iya. Dijemput bawa ke KBRI. Bawa ke KBRI. Iya, terus nanti di apa? PCR. Ya, di PCR nanti terus kalau hasilnya negatif baru dipulangkan ke Indonesia. Cuma nyampe sekarang nggak ada ininya lagi. Nggak ada informasi lebih lanjut. Iya, jadi saya tuh kayak yang di apa ya, kalau kata orang Sunda mah dibebenyokeun gitu. Dicuekin. Iya, jadi di Kayak dimain-mainin gitu. Iya gitu. Nanti tapi sampai Enggak, ini katanya dimintain duit. oh iya, sama Mintain duit berapa sama orang KBRI-nya? pakai berapa sih kalau dirupiahin mah? Nggak apa-apa nih, siapa tahu dia denger nih. 7,5 juta. 7,5 juta. Iya. Itu buat Bener apa enggak gitu? tiket Iya. sama PCR katanya teh. Apa memang misalkan dengan kondisi keluarga Ibu misalnya, mohon maaf, Iya. kondisi saat ini keterbatasan ekonomi kan? Iya. Kalau enggak ya Iya, nggak mungkin anak Ibu berangkat ke sana Iya. kan itu. Iya. Sementara ini malah dari sana harus kirim duit dulu, Iya. baru bisa Baru dipulangkan. bisa dipulangkan kata. Nominalnya lumayan juga Ibu ya, berapa? 6 juta. Kalau dirupiahin mah 7,5 juta. 7,5 juta. 7,5 juta. Katanya, iya. Waktu itu teh minta pakai berapa dolar ya, lupa lagi saya teh. Saya sempat ada komunikasi Bu, bukan, maksud saya coba komunikasi ke sana, kan saya dapat juga nomornya itu dikirim sama teman-teman NGO kan. Saya komunikasi itu malah sampai hari ini nggak pernah dibales, nggak pernah dibales. Saya mau nanya aja kepastiannya, kok apa benar gitu kan. Tuh, lalu dari Kementerian Tenaga Kerja seperti apa penyelesaiannya? Apakah itu misalkan dibantu oleh negara atau bagaimana? Karena ini kan apapun alasannya kan si Maulana ini kan warga negara Indonesia Bu di sana. Iya. Nih, ini saya sudah coba tanggal 3 November tuh komunikasi ke sana. Tidak direspon. 8 November juga saya WhatsApp lagi, tidak direspon. 9 November juga saya WhatsApp lagi, tidak direspon juga. Tuh. Dibilang sama dia ini yang WhatsApp ke siapa? Ke Ibu ya, ke Ibu Lina. Ibu Ika. Ya. Itu yang ya apa, emang posisi Maulana di mana? Siem Rep berarti masih lama. Tinggal proses pemindahan saja katanya. Ya. Nanti jika sudah dipindah silakan pesan tiket untuk Maulana. Itu bahasa yang di screenshot oleh teman-teman kan. Kami yang urus biaya PCR-nya. Katanya. Nanti kita capture, kita masukin di videonya ya. Dan kami akan usulkan ke imigrasi Indonesia agar Maulana tidak diperbolehkan buat paspor selama 5 tahun ke depan, agar Maulana tidak dapat bekerja di luar negeri. Pak, itu emangnya, nih ditanya sama si Ika ya, Iya. Pak, itu emang Maulana pulang tiket nggak bisa dibantu negara atau apa gimana? Tidak bisa Bu, kata si Prima. Iya. Bapak Prima tuh yang di sana. Pak Prima denger ya nanti kalau videonya nyampe ke sana. Itu mungkin bisa diperhatiin. Tidak bisa Bu.
banyak kasus pelanggaran keimigrasian yang berujung deportasi. Seperti kasus Maulana tidak bisa ditanggung negara pemulangannya. Katanya sih begitu. Nah, saya kirim lagi tuh 9 November kan, yang capture itu. Mohon respon Pak. Tidak direspon, sama orang lain direspon. Nah, maksud saya, cobalah kita ini mengedukasi masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil gitu loh. Supaya teman-teman PMI juga yang ada di luar negeri tidak khusus terjadi terhadap Maulana ini saja. Kan banyak di belahan dunia lain pekerja migran Indonesia itu yang mencari nafkah. Mereka itu dijulukin, dipanggil sebagai pahlawan devisa. Namun ya itu tadi feedback daripada mereka itu dalam tanda petik ini dari negara ini, perhatian atau bantuan serius itu saya rasa hanya isapan jempol saja Bu. Cuma hanya begitu-begitu saja, kecuali kalau sudah viral, tangan-tangan julid netizen Indonesia ini, negara plus 62 ini kan udah mulai kreatif, bikin konten segala macam, baru tuh pemerintah baru bisa backup. Ini berarti dia ini, si Maulana ini sudah berapa bulan ditahan di imigrasi di Kamboja? Udah 3 bulan gitu Pak. 3 bulan itu pernah aneh-aneh kan, kirim video foto ya? Iya, cuma waktu itu saya nggak dikasih tahu. Mungkin. Tapi ibu baru tahu sama sekarang atau gimana? Baru saya jadi langsung Enggak. Gimana gitu kan? Mungkin jadi kondisi saya juga pas ngedengar kabar itu kayak gimana langsung gitu panik ya, mungkin ya mungkin shock namanya orang juga merasakan lah gitu ya Pak ya. Gimana gitu, kayak semacam anak saya tuh dipermainkan atau gimana gitu sama temennya, sampai katanya sampai telanjang katanya gitu. Terus setiap kali dia nelpon ke saya nggak pernah dia pakai baju. Kata saya teh, Dede emang nggak ada baju gitu ya, kok tiap ngebel nggak pernah pakai baju, kata saya teh gitu. Cuma yang pas telanjang saya emang nggak dikasih tahu. Mungkin takutnya ya pikiran tuh. Gini, kita juga segenap tim redaksi juga dari media Voice Indonesia dan Aku Update.id itu ya turut prihatin Bu dengan kejadian begini. Artinya masih banyak kasus-kasus yang tidak terbantu atau tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena apapun alasannya, Maulana adalah warga negara Indonesia dan itu sah. Dia memiliki paspor di sana. Walaupun memang dalam tanda petik kita tidak mengetahui sebenarnya itu dia prosedural atau unprosedural atau ilegal ataupun apapun itu. Tapi di sisi lain kita ini bicara kemanusiaan, Bu. Ketika kita sudah bicara kemanusiaan, ya tentu negara harus hadir sebenarnya dalam hal ini. Termasuk sudah ada upaya juga dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersurat ke KBRI sana. Namun ya itu, alhasil kalau memang misalnya pemerintah kita ini Bu, baik di sini maupun perwakilan kita di luar negeri tidak bisa bersinergi, ya begini hasilnya. Artinya KBRI serius nih di sana, tapi BP2MI-nya tidak, misal di sini. Tetap aja jadi ada ketimpangan Bu. BP2MI-nya serius banget nih. Oke, kita sikat semua sindikat dan lain sebagainya, bla 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 bla. Rapi nih, strong, udah rapi semua, udah institusi kepolisian oke misalkan. Tapi di negara-negara penerimanya dan perwakilan-perwakilan sana juga main-main mata sama user, sama aja bohong. Karena ini perlu diketahui ini, baik pemerintah, kami dari tim redaksi Voice Indonesia mendapatkan cukup banyak informasi bahwa hari ini masih banyak, bahkan bertambah penempatan pekerja migran ke Timur Tengah itu secara unprosedural, ilegal. Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah dikuasain salah satu orang
yang cukup dibilang cukup handal, katanya sih begitu. Inisialnya Pak Haji aja katanya begitu. Ya nggak paham juga kita sampai dia koordinasi ke beberapa oknum dalam tanda kutip, yaitu yang seperti dibilangin oleh kepala badan itu, baik oknum kepolisian, TNI, Polri, bahkan di institusi dia sendiri dibilang sama Pak Beni. Nah artinya dengan kejadian Maulana ini sebenarnya kita bisa berpikir bahwa negara ini belum bisa memprotek atau membuat warga negara Indonesia itu untuk aman, Bu. Nah, lalu terakhir komunikasi dari Kambojanya seperti apa, Bu? Ya cuma dikasih itunya yang bikin surat itu. Nanti kalau udah beres surat surat jalan SPLP. Iya, SPLP. Yang cuma 16 halaman kayaknya ya. Cuma itu aja. Kecil kan bukunya sama kayak paspor ya. Lagi, iya. Warna hijau daun gitu. Itu terakhir. Terakhir itu. Iya. Katanya juga ada warga negara Indonesia sama-sama di sana juga minta duit ke Ibu. Oh iya, katanya minta. Sama-sama korban katanya ya. Iya. Ya saya boro-boro buat orang ya Pak, buat anak sendiri juga saya nggak ada gitu. Nggak, kemarin tuh informasinya itu orang yang minta duitnya atau disuruh orang KBRI. Nggak tahu, dia nelpon ke saya katanya minta dikirimin uang buat beli tiket, terus saya juga nanti mau bilang ngebel ke orang tua saya supaya dikirimin uang katanya buat beli tiket katanya gitu. Terus kalau enggak ngirimin uang, Maulana nanti mau dipenjarakan. Kata siapa? Gitu. Itu kata temen Maulana yang satu. Iya, sebelum itu sudah di penjara apa masih di mes itu? Itu kayaknya mah di penjara di imigrasi. Iya. Oh, itu kayak rumah tahanan lah ya. Tahanan sementara imigrasi gitu ya. Iya. Oke. Ya apa Bu? Mungkin ada keluh kesah atau mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan nih. Mungkin Ibu Menteri dengar, Bapak Kepala Badan juga dengar, Dubes kita, Dubes Republik Indonesia untuk Kamboja juga bisa dengar. Ini mohon menjadi perhatian khusus. Hanya Ibu siapa tadi? Sri. Ibu Sri ini datang langsung dari Purwakarta ke Jakarta, ke kantor redaksi kami untuk sengaja menceritakan detail kronologisnya apa yang terjadi sama anaknya, yaitu Mas Maulana. Usianya ya masih terbilang muda, 24 tahun. Nah, mohon bantuannya, mungkin lewat video ini bisa sedikit ada info-info yang bisa menjadi tambahan buat pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini khususon untuk Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Ibu mau ngomong apa, Bu? Saya sama pemerintahnya. Atas nama orang tua Maulana mau minta bantuannya dengan sangat gitu supaya Maulana cepat-cepat dipulangkan ke Indonesia. Saya mohon gitu kepada pemerintahan, semua orang yang mau membantu saya supaya bisa memulangkan Maulana ke Indonesia. Amin. Makasih. Mudah-mudahan Ibu ya, dengan kita diskusi begini ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan video ini ditonton banyak orang sehingga menjadi pesan positif juga bagi calon pekerja migran Indonesia. Dan hati-hati, waspada, jangan sembarangan bekerja luar negeri tanpa ada kontrak kerja, tanpa ada perjanjian kerja, tanpa ada job ordernya,
tanpa pisah. Nah, ini hati-hati karena terlalu banyak ini berkeliaran dengan iming-iming, ya segudang lah pokoknya, gaji tinggi segala macam, padahal ya itu tadi seperti contohnya teman kita, saudara kita, sahabat kita juga, Mas Maulana saat ini mengalami depresi di Kamboja. Oke, cukup Ibu ya. Sampai jumpa lagi nanti ya, mudah-mudahan Maulana juga cepat pulang. Amin. Ya Bu ya. Amin. Oke.